Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila, 11920600108, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi yang menggunakan media flipchart. Media flipchart ini bisa disebut PPT konvensional, memanfaatkan kertas dan kreativitas kita. Nah, cara pembuatannya kalau saya menggunakan kardus patu yang sudah tidak terpakai, kita gunting menjadi segi panjang ini. Ini konsepnya saya ambil sesuai dengan kalender duduk ya. Ini terus nanti atasnya kalian bolongin, terus nanti ada ring untuk menyatuin kertas-kertas yang sudah kita buat atau yang berisi materi. Langsung saja ke materi yang saya akan sampaikan. Hewan dan sel tumbuhan. Sudah disebutkan tadi kan, kalau misalnya sel itu susunan yang paling sederhana, yang paling terkecil, yang bisa membentuk jaringan, kemudian organ, lalu ke sistem organ dan menjadi organisme gitu, yang mengatur seluruh kegiatan kita. Kita mau hewan, mau tumbuhan gitu memiliki sel. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan ini terdapat di sel eukariotik, tapi sel tumbuhan ini biasanya lebih ke membran, terus banyaknya tuh DNA gitu, mengangkut. Terus sel hewan juga memiliki koloid. Banyak koloid. Ini sel hewan, sel tumbuhan. Oke, langsung saja kita lihat di ini yang sama. Ini adalah nukleus. Kita masukkan. Nah, nukleus ini adalah tempat organel kecil yang mengatur semua aktivitas sel gitu. Dari dalam nukleus ini kan di dalam nukleus ini ada intinya. Inti yang warna ungu ini namanya nukleolus. Nah, nukleus ini yang fokus pembentukan protein di sini, terus cairan-cairan ini, terus ada benang-benang ini. Benang-benangnya disebut kromatin ya. Kromatin berada di nukleoplasma karena di sini ada cairan itu disebutnya nukleoplasma, terdapat kromatin. Terus selubung inti ini yang memiliki pori-pori baru namanya nukleus. Oke, nukleus ini berfungsi sebagai tempat replikasi, penyimpanan informasi genetika, terus ada untuk menjaga integritas gen-gen dan mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Lanjut, kita ke selebihnya. Materi yang lainnya bisa searching. Langsung ada sentriol dan mitokondria. Nih, mitokondria ini sel yang paling famous kalau di pembelajarannya tuh, soalnya ini unik gitu. Bentuknya tuh seperti kapsul, terus di dalamnya juga kayak ada tikungan-tikungan tajam. Bukan, pokoknya ada likuk-likuknya. Nah, lekuk-lekuknya ini disebut kritas ya, kritas. Nah, si mitokondria ini disebutnya the powerhouse karena bisa menghasilkan energi. Nah, ini juga energi itu yang mengganti energi kimia menjadi energi yang kita butuhkan. Dan di sini mitokondria disebut mesin, hanya disebut the powerhouse, mesin untuk berguna sebagai mesin penggerak sel. Terus langsung ada sentriol. Nih, sentriol ini bentuknya seperti apa ya? Satelit, bisa nggak sih? Ya, satelit gitu. Tapi nih ringkasnya itu kayak sedotan-sedotan yang digabungkan kayak gitu. Terus fungsi sentriol itu untuk proses pembelahan sel dalam bentukan benang-benang spindel, berperan membentuk silia dan flagella. Itu adalah struktur yang berbentuk tabung tuh yang ditemukan pada sel eukariota. Sentriol merupakan sel hewan yang tidak dapat tumbuh lagi.
sepasang sentriol yang membentuk struktur gabungan disebut dengan sentrosom. Jadi udah ada sentriol, terus ada sentriol lagi, gabung tuh jadi sentrosom. Langsung lagi. Nah, hiburan dikit. Tahu nggak meme ini apa? Nah, orang ini bilang, I don't know. Dia nggak tahu organel sel ini apa. Ada yang tahu nggak? Nah, baca ya keterangannya. Ini adalah organel peroksisam. Peroksisam ini adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase. Organel ini memiliki fungsi perubahan lemak menjadi karbohidrat, terus mengurangi peroksida. Ingat ya, peroksisom, mengurangi peroksida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik yang dapat merubah air dari oksigen yang berbahaya pada sel gitu. Jadi kan air juga, kita nggak selamanya minum air bersih gitu kan, banyak virus-virus yang di dalamnya gitu. Nah, diubah sama si peroksisom ini. Bentuknya lucu tuh, ijo-ijo, terus kayak apa ya, pil-pil gitu, kancing. Oke. Nah, setelah dijelaskan, si bapak ini tahu. I finally found about the cell organelle. Ini namanya peroksisom. Langsung ada si bulat. Si bulat ini sedang searching nih di internet. Ini apa ya? Sitoplasma. Dia nggak tahu sitoplasma itu seperti apa. Nah, sitoplasma ini adalah cairan yang melindungi sel gitu, dan organel sel itu kan banyak. Nah, organel sel itu berada di dalam cairan sitoplasma. Jadi sitoplasma itu cairan, nggak ada bentuk apa ya tuh, cairan sel yang bersifat koloid kompleks. Fungsinya tempat berlangsungnya metabolisme sel, terus sumber bahan kimia sel. Lagi. Nah, kita sekarang membahas mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus ini yang lebih besar, dan mikrofilamen yang kecil. Kan mereka berdua ini memiliki kemiripan. Kita bisa main TTS di sini nih untuk mengetahui apa sih bedanya mereka berdua gitu. Tapi kita jelaskan saja, mikrotubulus ini dapat ditemuin di sitoplasma dan terdapat di sel eukariot. Bedanya apa sih sama si mikrofilamen? Ini mikrotubulus. Nah, mikrofilamen itu memiliki tekstur yang lembut dan kecil gitu dibanding dari mikrotubulus. Mikrotubulus ini memiliki fungsi pembentukan sel flagella, cilia, dan sentriol. Dan yang mikrofilamen ini terbentuk dari protein aktin sama miosin. Langsung aja, ribosom. Ribosom itu di dalam sel endoplasma kasar. Nah, ribosom ini fungsi untuk menerjemahkan RNA, pokoknya pembentukan rantai polipeptida atau protein yang menggunakan asam amino pada saat proses translasi. Pokoknya ini yang mengerti ribosom. Pokoknya ribosom ini lebih kompleksnya kepada RNA kayak gitu, pembentukan RNA. Terus kalau misalnya jadi di sini ada fagositosis, endositosis ya. Fagositosis ini mencerna materi, terus kalau misalnya endositosis adalah makrofilamen yang ada di dalam tuh di proses gitu di lisosom ini. Terus ini tuh intinya sih sebenarnya ada membran sel dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini memiliki fungsi sebagai sintesis protein, terus tempat
pengangkutan sintesis steroid dan lemak, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel RNA sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Ini retikulum endoplasma nih. Retikulum endoplasma itu ada yang kasar, ada yang lembut. Kalau misalnya dari lihat di depan ini cover kita, di mana itu yang retikulum endoplasma? Nah, lihat. Ini ada retikulum endoplasma sama retikulum endoplasma. Jadi tuh yang halus tuh ini, yang kasar ini. Nah, terus ada membran sel. Membran sel itu bagian paling luar yang membungkus, jadi yang melindungi sel-sel yang ada di dalamnya, yang ada organel-organel selnya dalamnya ya. Banyak ini tersusun atas lemak, lipid, dan protein. Jadi intinya ya, sel-sel ini tuh tentang lemak, terus protein kayak gitu. Itu pasti makanya kita harus banyak-banyak makan protein. Lemak nggak boleh banyak-banyak, mesti gendut. Oke. Terus fungsinya melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat, menerima rangsangan dari luar. Ngetan ini, melindungi organel-organel sel yang ada dalamnya, terus keluar masuknya zat gitu. Itu harus ngelewatin membran sel. Lagi ada ini, aparatus Golgi. Aparatus Golgi itu yang ini. Sebenarnya lebih sama ya kayak retikulum endoplasma, tapi aparatus Golgi. Yang ini nih, yang sendiri yang ini disebutnya badan Golgi. Nah, ini orang berpikir, aparatus Golgi itu apa? Kontaknya baru bisa berpikir gini. Lihat gambarnya, oh iya, saya ingat. Tuh, terus yang sini baru ada penjelasannya dan menambah cahaya-cahaya yang masuk. Nah, ini cahaya-cahaya ini baik ilmu ya bagi kalian yang belum tahu gitu. Organel sel tersebut badan Golgi berbentuk seperti kantong pipi yang berukuran kecil hingga besar yang terikat oleh membran. Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi. Banyak juga ya. Terus organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel seperti ginjal. Jadi ekskresi, terus fungsinya memproses protein, terus sama kayak membentuk lisosom. Jadi lisosom yang tadi yang ada hijau-hijaunya gitu, terus itu deh dibentuk sama badan Golgi, membentuk membran plasma dan vesikula, kantong untuk ekskresi. Pokoknya ingetin badan Golgi itu terkenal dengan ekskresi lagi di ginjal. Nah, ini selesai. Belum? Lihat dulu. Sebentar lagi kita akan bahas organel sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu sel hewan yang tadi kita sudah bahas. Hampir semuanya ada di sel tumbuhan, tapi sel tumbuhan ini istimewa, jadi ada tambahannya lagi. Tuh dinding selnya ini. Jadi kalian bakal disuruh, kalau untuk jurusan IPA ya, bakal melihat ini nih, si dinding sel ini pakai mikroskop. Fungsi dinding sel ini untuk membentuk sel tumbuhan, melindungi bagian di dalam selnya. Jadi melindungi juga dari pengaruh lingkungan, menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Jadi guys, yang berlebihan itu tidak baik, oke? Nah, terus ini plastik tuh bedanya ya. Bedain, dinding sel tuh dalamnya tuh pokoknya padat untuk melindungi, oke? Kalau misalnya plastik nih, pasti dialah salah satu dari organel sel pada sel-sel dalam tumbuhan, itu dalam tumbuhan dan alga. Fungsi plastik ini adalah untuk tempat berfotosintesis. Jadi kan kalau hewan nggak fotosintesis, jadi hewan nggak punya sel organel plastik, oke? Ini plastik untuk berfungsi sebagai tumbuhan, buat fotosintesis, sintesis asam lemak, berbagai fungsi sehari-hari dari sel. Ini ada plasmodemata. Plasmodesmata ialah sebuah saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan melalui benang sitosol yang terhubung dari setiap sel-sel tetangganya.
Ini ada jadi plasmodesmata itu ada di dinding sel. Terus ini buka lagi. Sini ada hyaloplasma. Adalah sebuah cairan yang sedikit kental pada sitoplasma. Cairan ini mengandung protein, lemak, nukleotida, tRNA, gula, kation, dan anion. Tuh, ini gambarnya. Pokoknya intinya ya, sel-sel itu gak jauh dari protein, lemak, gula, kation. Tuh dinding sel yang ada pada tumbuhan. Nanti ada dinding sel, plastida, terus plasmodium. Tadi kan peroksisom ada di hewan gitu. Dan bisa sama badan mikro. Ini terdapat beberapa jenis plastisida. Plastisida yang mana? Nah ini di plastisida itu ada macam-macamnya. Ada yang leukoplas, ada yang amiloplas, terus ada yang elaioplas, proteoplas. Pokoknya kalau misalnya ini dibahas lama ya, dari yang sudah saya bahas ini masih banyak lagi dari ini. Saya cukup haus. Sekarang apa ini? Ada daun-daunnya. Nah, kita bisa buka. Asik. Ini. Nah, ini ada sel tumbuhan ya. Tipe sel tumbuhan itu ada parenkim, ada kolenkim, ada sklerenkim. Dan jaringannya ada jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan terus ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Pokoknya tumbuhan itu lebih kompleks dari hewan. Jadi kita bahas yang organel selnya aja, oke? Ini bahasannya ada lagi. Ini sel parenkim, bentuknya kayak gini, kayak jaring laba-laba. Terus di baliknya ini ada tulisannya, penjelasannya, oke. Nah, parenkim ini berfungsi menutupi luka. Kalau misalnya ada luka di tumbuhan gitu, fungsi dilakukan oleh sel parenkim. Terus tempat utama berlangsungnya aktivitas tumbuhan, misalnya fotosintesis, asimilasi, respirasi. Itu respirasi buang ini udara ya, penimbunan cadangan makanan, sekresi, pokoknya ada di parenkim. Terus ini ada sel kolenkim. Sel kolenkim ini tuh lebih ke bulat sebagai penguat organ tua dan muda. Strukturnya mirip parenkim gitu, sehingga kolenkim dan parenkim memiliki bentuk yang sama gitu. Sel-selnya hidup, bentuknya memanjang, di ujung-ujungnya runcing, tuh ada runcing. Dijumpai pada batang, daun, bagian bunga, buah, dan akar. Tidak terbentuk pada batang dan daun monokotil. Jadi di tumbuhan juga kan beda ya, ada monokotil, ada dikotil, itu lebih kompleks. Nah kalau ini sklerenkim, aduh kebalik ya guys. Sklerenkim tuh sama aja ya, hampir sama kayak organel sel. Fungsi sklerenkim itu sebagai penguat dan pelindung. Nggak ada bedanya, tiga-tiga ini tuh saling keterkaitan. Dan intinya tuh ada di parenkim, ada di paren. Apa ini? Ada lope-lopenya. Kita geser dulu. Ini bisa jadi mainan. Ya. Nah, ini ada tabel. Ini adalah tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa kalian lihat, nggak kelihatan ya, udah saya bacain. Tadi plastida. Kalau di plastida, di sel hewan tidak ada, oke?
Terus vakuola ada, tapi berukuran kecil di sel hewan. Terus ada centriole ada di sel hewan. Terus dinding sel adanya cuman ada di tumbuhan. Terus ketahanan tekanan lemah tanpa vakuola kontraktil. Terus di sel hewan juga ada matriks ekstraseluler, dan sedangkan di tumbuhan tidak ada. Kalau lisosom yang tadi itu jarang ditemukan di tumbuhan, jarang di organel. Nah, ini organel respirasinya di sel hewan apa tadi? Mitokondria. Dan kalau misalnya di sel tumbuhan itu ada kloroplas. Kloroplas itu plastida yang tadi. Tapi mitokondria juga iya gitu. Jadi ada dua kalau sel tumbuhan mah ininya organel respirasinya. Terus ukuran selnya sel hewan mah kecil-kecil, kalau sel tumbuhan besar. Terus kalau silia sering ditemukan di sel hewan tadi kan karena ada pembentukan flagella, silia, centriole kayak gitu kan ya. Organel selnya gitu. Terus apalagi banyak banget pembentukan spindle gitu secara amfiastral. Kalau sel tumbuhan itu secara pokoknya saya di sini kan hanya membahas tentang organel selnya. Ada yang kelewat guys, ada vakuola itu yang ini. Pokoknya itu kayak balon gitu, dan yang ada tuh cuma ada di sel tumbuhan. Pasti gitu ya, pasti. Jadi ingat intinya yang harus diingat ya, vakuola centriole dinding sel plastida. Terus dinding sel itu untuk perbedaan dari merekanya. Terus bentuk ada bentuk energi yang disimpan. Bentuk energi sel hewan menyimpan butiran granul atau sel tumbuhan itu granul, oke, atau pati. Kalau misalnya sel hewan mah glikogen, kalau tumbuhan pati, kalau sel hewan glikogen. Bedanya energi yang disimpannya gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau terlalu banyak bicara dan tidak dimengerti. Mohon maaf, saya masih tahap belajar. Saya masih butuh banyak teknik dalam menyampaikan materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila tidak memuaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.